Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Della Siptiasari. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk tetap melanjutkan pendidikan ini. Tetap semangat ya. Semoga bumi ini segera pulih dan kita akan kembali belajar di sekolah seperti semula. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview kembali pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang Proto Melayu, Deutero Melayu, dan Melanesoid. Ananda, pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang Proto Melayu datang duluan ke Kepulauan Indonesia, lalu mereka memutuskan tinggal di pedalaman hutan, karena Deutero Melayu juga datang ke sini. Sementara Melanesoid bermigrasi ke Papua serta ke Australia. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran tentang Negrito dan Wedit. Yang pertama, Negrito dan Wedit. Sebenarnya, sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda di negeri kita ini, sudah terlebih dulu kemasukan orang Negrito dan Wedit. Selanjutnya, sebutan dari Negro ini diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam, mirip dengan jenis-jenis Negro. Ananda semua, kita lanjut materinya tentang kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesokepal. Selanjutnya, kelompok Wedit ini kulit mereka seperti coklat tua dan tingginya rata-rata 155 cm. Artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Selanjutnya, periode migrasi itu berlangsung berabad-abad. Kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia pada saat ini. Selanjutnya, sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Bahasa itu kemudian dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasin, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, anak-anak ibu semua, sekarang mari kita lihat bersama-sama orang-orang dari Negrito dan Wedit pada slide berikutnya. Ananda semua, silakan Ananda perhatikan, ini adalah contoh-contoh dari orang Negrito dan Wedit. Silakan Ananda perhatikan dengan baik. Ananda semua, kita masuk kepada tugas yang pertama. Daerah manakah ras yang dilalui Negrito dan Wedit tersebut? Ananda semua, sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu teori out of Africa dan out of Taiwan. Ananda semua, teori out of Africa ini sering disebut dengan replacement theory, yang menganggap bahwa Homo erectus di Afrika adalah nenek moyang manusia purba modern. Sebenarnya di Afrika lah jalur Homo sapiens dilahirkan, dan saja itu mereka keluar dari Afrika dalam beberapa gelombang migrasi, mendiami sudut-sudut dunia yang belum pernah terjangkau pada sebelumnya. Konsekuensi dari teori ini adalah Homo sapiens paling awal hanya ada di Afrika, dan bentuk-bentuk peralihan dari Homo erectus dan Homo sapiens hanya ditemukan di Afrika saja. Bentuk-bentuk awal dari Homo sapiens atau di luar Afrika hanya dianggap sebagai spesies terpisah dan kemudian punah. Bukti utama dari teori ini adalah data DNA yang menunjukkan persebaran dari benua Afrika dengan melihat mtDNA pada kromosom Y pada laki-laki. Kemudian menyebar sekitar 70.000 tahun lalu ke benua lain di sepanjang pantai Asia. Selanjutnya, teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan ini menyatakan bahwa terjadi migrasi nenek moyang Indonesia dari Taiwan melalui Filipina sekitar 2.500 sampai 1.500 tahun yang lalu. Selanjutnya, migrasi ini menjadi migrasi rumpun bangsa Austronesia
di sebagian wilayah dari Pulau Paskah hingga Madagaskar, meliputi wilayah Malaysia, Indonesia, Brunei, Timur Leste, dan sekitarnya. Bukti utama dari teori ini adalah persebaran bahasa Austronesia seperti bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Tagalog, bahasa Maori, bahasa Bugis, dan bahasa Aceh yang tersebar bersama migrasi rumpun ini. Selanjutnya, orang Austronesia juga bercampur dengan populasi lain yang sudah ada sebelumnya sebagai awal dari migrasi sesuai dengan teori Out Africa tadi. Contoh populasi yang berasal dari migrasi Homo sapiens ini sebelumnya bangsa Austronesia dari Taiwan, ada Papua dan Maluku yang mempunyai bahasa sendiri yang bukan termasuk rumpun bahasa Austronesia. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan bentuk orang-orang dari teori Out Africa dan Out of Taiwan ini pada slide berikutnya. Ananda semua, ini adalah bentuk dari orang-orang teori Out Africa dan teori Out of Taiwan. Sekarang kita masuk kepada tugas yang kedua. Tuliskan bukti-bukti dari kedua teori tersebut. Silakan Ananda tulis di buku latihan dan kirim ke form yang telah Ibu sediakan nanti. Baik Ananda semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Silakan Ananda bikin latihannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.